Bayangkan suatu pagi kamu bangun, membuka ponsel, dan mendapati notifikasi bahwa gajimu bulan ini tertunda. Tagihan listrik tetap berjalan, cicilan menunggu, dan harga kebutuhan pokok terus merangkak naik. Di saat seperti ini, banyak orang langsung panik. Mereka mulai menarik tabungan, menggunakan kartu kredit tanpa perhitungan, atau bahkan menjual aset penting dengan harga jauh di bawah pasar. Saya pernah ada di situasi itu, dan rasanya seperti berada di tengah badai tanpa pelampung. Tapi saya ingin kamu tahu, krisis finansial bukan berarti akhir dari segalanya. Seperti yang dikatakan Dave Ramsey dalam bukunya The Total Money Makeover, keputusan-keputusan kecil yang bijak bisa menjadi pembeda antara bertahan atau tenggelam. Hari ini saya akan membagikan 7 langkah darurat yang terbukti efektif untuk menghindari kebangkrutan, bahkan di tengah krisis terburuk sekalipun. Kalau ini adalah pertama kalinya kamu mampir ke channel Still Balance, selamat datang. Di sini kita membahas strategi keuangan yang praktis, mendalam, dan bisa langsung kamu terapkan di kehidupan sehari-hari. Tujuannya sederhana, supaya kamu punya kendali penuh atas uangmu, bukan uang yang mengendalikan kamu. Dalam video ini, kita akan membedah 7 langkah darurat yang bisa menyelamatkan keuangan kamu saat badai krisis datang. Langkah-langkah ini bukan teori rumit atau tips yang hanya berlaku untuk orang kaya, tapi strategi yang sudah dipraktikkan banyak orang biasa dan berhasil membawa mereka keluar dari situasi yang nyaris membuat mereka bangkrut. Kalau kamu ingin terus belajar cara membangun fondasi keuangan yang kuat, pastikan kamu subscribe dan aktifkan notifikasi. Dengan begitu, setiap kali saya membagikan strategi baru, kamu akan jadi orang pertama yang mengetahuinya. Kita akan melewati perjalanan ini bersama, selangkah demi selangkah. Krisis finansial itu sering datang tanpa permisi. Tidak selalu diawali dengan berita besar atau tanda-tanda yang jelas. Kadang itu dimulai dari hal kecil, gaji yang telat masuk, proyek yang dibatalkan, atau pengeluaran mendadak seperti biaya rumah sakit yang tidak kita duga. Saya pernah bertemu seseorang yang kehilangan pekerjaannya hanya seminggu setelah mengambil kredit rumah. Dalam sekejap, semua rencana masa depannya berubah menjadi beban yang menekan setiap malam. Masalahnya, banyak dari kita tidak siap. Kita terlalu percaya bahwa pemasukan akan selalu ada, bahwa keadaan akan terus stabil. Tapi kenyataannya, seperti yang ditulis Robert Kiyosaki dalam Rich Dad Poor Dad, bukan seberapa banyak uang yang kamu hasilkan, tapi seberapa banyak yang bisa kamu simpan yang membuatmu kaya. Saat krisis datang, bukan hanya soal uang yang masuk, tapi bagaimana kita mempertahankan apa yang sudah ada. Tanpa strategi yang jelas, krisis bisa menggerus tabungan, membuat utang menumpuk, bahkan memaksa kita menjual aset penting dengan harga murah. Dan lebih buruk lagi, tekanan mental yang muncul bisa membuat kita mengambil keputusan tergesa-gesa, keputusan yang justru memperparah keadaan. Inilah mengapa kita perlu rencana darurat. Sebuah panduan yang bisa langsung kita jalankan begitu tanda-tanda krisis muncul, supaya kita tidak hanya bertahan, tapi juga siap untuk bangkit kembali. Saat krisis finansial menghantam, hal pertama yang sering kita rasakan adalah panik. Pikiran berlari ke segala arah, mencoba mencari solusi cepat. Saya tahu rasanya karena saya sendiri pernah berada di titik di mana setiap detik terasa berat, dan setiap keputusan terasa seperti taruhan besar. Justru di momen seperti ini, kita harus menahan diri dari reaksi spontan yang bisa memperburuk keadaan. Langkah pertama yang saya lakukan, dan ini juga yang harus kamu lakukan, adalah membekukan semua pengeluaran yang tidak benar-benar penting. Hentikan sementara biaya hiburan berlangganan, kurangi makan di luar, tunda pembelian barang-barang yang hanya memuaskan keinginan sesaat. Dalam bukunya Your Money or Your Life, Vicki Robin menjelaskan bahwa setiap rupiah yang kita keluarkan adalah bagian dari waktu hidup yang kita tukarkan. Jadi, di tengah krisis, setiap rupiah yang tidak keluar adalah satu langkah tambahan menuju keselamatan finansial. Begitu kamu mulai menahan aliran uang keluar, langkah selanjutnya adalah benar-benar memahami posisi kamu saat ini. Ambil kertas dan pena, atau buka spreadsheet sederhana, lalu tulis semua aset yang kamu miliki dan semua hutang yang ada. Jangan hanya menulis angka yang kamu ingat di kepala, tapi pastikan semua tercatat. Saldo tabungan, investasi, aset cair seperti emas, bahkan barang-barang berharga yang bisa dijual jika terpaksa. Lalu catat semua hutang.
kartu kredit, cicilan rumah, pinjaman pribadi, bahkan utang kecil ke teman. Seperti kata Peter Drucker, "You can't manage what you don't measure." Dengan mengetahui peta keuangan ini, kamu tidak lagi berjalan dalam gelap, tapi punya gambaran jelas kemana harus melangkah. Dari sini, kamu perlu memastikan bahwa ada bantalan yang bisa menahan benturan berikutnya, yaitu dana darurat. Idealnya, dana darurat mencakup biaya hidup selama 3-6 bulan. Tapi jika sekarang kamu belum punya sebanyak itu, jangan panik. Fokus dulu pada target realistis, misalnya 1 bulan biaya hidup. Simpan dana ini di rekening terpisah yang mudah diakses tetapi tidak tergoda untuk digunakan sembarangan. Dave Ramsey dalam The Total Money Makeover menekankan bahwa dana darurat adalah tameng yang akan membuatmu tidur lebih nyenyak di malam hari. Karena kamu tahu ada cadangan untuk menghadapi pengeluaran mendadak. Namun, dana darurat saja tidak cukup jika kewajiban bulanan kamu terus berjalan tanpa keringanan. Disinilah pentingnya mengambil langkah untuk bernegosiasi dengan pihak kreditur. Banyak orang malu atau takut untuk menghubungi bank atau perusahaan pembiayaan mereka. Padahal di masa krisis, pihak kreditur lebih terbuka untuk menawarkan keringanan, restrukturisasi cicilan, atau bahkan penundaan pembayaran sementara. Saya pernah membantu seorang teman yang hampir kehilangan mobilnya karena tunggakan cicilan. Setelah ia menghubungi pihak leasing dan menjelaskan situasinya, mereka setuju untuk memberikan keringanan bunga dan memperpanjang tenor, sehingga beban bulanan berkurang. Kuncinya adalah komunikasi yang jujur dan tepat waktu, sebelum keterlambatan menumpuk. Meski begitu, mengurangi pengeluaran dan menunda pembayaran tidak akan cukup jika arus kas masuk kamu tidak stabil. Inilah saatnya untuk kreatif mencari sumber penghasilan tambahan. Mungkin kamu punya keterampilan desain, menulis, atau kemampuan mengajar yang bisa dijadikan jasa freelance. Mungkin ada barang-barang di rumah yang sudah tidak terpakai, tapi masih bernilai untuk dijual. Chris Guillebeau dalam bukunya Side Hustle menjelaskan bahwa penghasilan tambahan bukan hanya soal uang, tapi juga soal kendali. Semakin banyak sumber pemasukan, semakin kecil risiko kamu bergantung pada satu pintu rezeki yang bisa tiba-tiba tertutup. Krisis juga sering membawa masalah kesehatan, entah karena tekanan mental atau beban fisik yang meningkat. Maka melindungi kesehatan dan memastikan kamu memiliki asuransi dasar adalah langkah yang tidak boleh diabaikan. Saya pernah melihat orang yang berusaha menghemat dengan menunda pemeriksaan kesehatan hanya untuk kemudian mengeluarkan biaya berlipat karena penyakitnya terlanjur parah. Morgan Housel dalam The Psychology of Money mengingatkan bahwa risiko terbesar seringkali datang dari hal-hal yang tidak terlihat. Proteksi seperti asuransi bukan berarti kamu pesimis, tapi realistis bahwa kesehatan dan finansial saling terkait erat. Langkah terakhir, dan ini yang sering dilupakan orang saat fokus bertahan hidup, adalah merencanakan pemulihan setelah krisis. Jangan menunggu keadaan benar-benar pulih untuk mulai membangun kembali. Mulailah dari kebiasaan kecil yang konsisten. James Clear dalam Atomic Habits menulis bahwa perubahan besar berasal dari kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus. Misalnya, setelah 3 bulan berhasil menekan pengeluaran, pertahankan pola itu, dan alihkan sebagian penghematan ke tabungan atau investasi kecil. Setiap rupiah yang kamu simpan sekarang adalah bibit yang akan tumbuh menjadi keamanan finansial di masa depan. Ketujuh langkah ini bukanlah teori yang hanya berlaku di buku. Ini adalah hasil dari pengalaman nyata banyak orang yang berhasil melewati badai krisis tanpa tenggelam. Dan yang menarik, ketika langkah-langkah ini dilakukan dengan disiplin, efeknya tidak hanya menyelamatkan kamu dari kebangkrutan, tapi juga membentuk pola pikir baru tentang uang. Kamu mulai melihat bahwa setiap keputusan finansial punya dampak jangka panjang, bahwa hidup hemat bukan berarti hidup miskin, dan bahwa memiliki rencana adalah bentuk rasa sayang kepada diri sendiri dan keluarga. Mungkin sekarang kamu berpikir, tapi saya tidak punya waktu untuk mempersiapkan semua ini. Krisis sudah di depan mata. Justru disitulah kekuatan dari 7 langkah ini. Tidak ada satupun yang butuh modal besar atau waktu berbulan-bulan untuk dijalankan. Kamu bisa mulai hari ini juga. Dalam beberapa jam ke depan, kamu bisa menutup pengeluaran tidak penting, membuat daftar aset dan hutang, dan mulai mencari peluang penghasilan tambahan. Setiap langkah kecil akan membawa kamu selangkah lebih jauh dari titik kritis dan semakin dekat ke titik aman. Krisis adalah ujian, tapi juga guru yang luar biasa.
Ia memaksa kita untuk melihat hal-hal yang selama ini kita abaikan, mengajarkan arti prioritas, dan memaksa kita untuk membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Warren Buffett pernah berkata, "Only when the tide goes out do you discover who's been swimming naked." Saat air surut dan semua kemewahan palsu tersapu, yang tersisa adalah fondasi keuangan yang sebenarnya. Dan tugas kita adalah memastikan fondasi itu cukup kuat untuk bertahan, apapun yang terjadi di permukaan. Dengan menjalankan langkah-langkah ini, kamu tidak hanya melindungi uangmu, tapi juga melindungi ketenangan pikiran, hubungan keluarga, dan masa depan. Karena pada akhirnya, krisis akan berlalu, tapi kebiasaan baik dan disiplin yang kamu bangun akan bertahan jauh lebih lama. Kalau kamu sudah sampai di bagian ini, berarti kamu bukan hanya sekadar penasaran, tapi juga serius ingin melindungi masa depan finansialmu. Ingat, krisis itu tidak pernah memilih waktu yang tepat. Dia bisa datang ketika kamu sedang berada di puncak karier atau saat kamu baru saja merasa aman. Yang membedakan siapa yang tenggelam dan siapa yang tetap berdiri adalah bagaimana kita mempersiapkan diri hari ini, bukan besok. Mungkin sekarang kamu berpikir, saya belum menghadapi krisis, jadi buat apa terlalu repot? Justru disitulah letak jebakannya. Mereka yang menunggu sampai badai datang untuk mulai menyiapkan payung akan selalu kebasahan. Tapi mereka yang hari ini melangkah, menyiapkan rencana, membangun mentalitas tangguh, dan mulai mengubah kebiasaan finansialnya, akan melihat krisis hanya sebagai ujian, bukan akhir cerita. Jangan tunggu sampai kondisi memaksamu. Mulailah dari hal kecil, sisihkan dana darurat, batasi utang konsumtif, bangun sumber penghasilan tambahan, dan belajar mengelola arus kas. Dan kalau video ini membuka matamu, jangan biarkan pengetahuan ini berhenti di sini. Bagikan kepada orang-orang terdekatmu. Jadikan ini percakapan keluarga, obrolan dengan teman, atau bahkan bahan diskusi di tempat kerja. Karena semakin banyak orang yang siap, semakin kecil dampak krisis terhadap kita semua. Dan kalau kamu ingin terus mendapatkan panduan seperti ini, yang tidak hanya membahas teori, tapi langkah praktis yang bisa langsung kamu jalankan, tekan tombol subscribe, aktifkan notifikasinya, dan tulis di kolom komentar, "Saya siap menghadapi krisis." Itu adalah komitmen pertamamu untuk bergerak, dan dari sana kita akan berjalan bersama. Jangan biarkan rasa takut yang mengendalikan langkahmu. Gunakan pengetahuan ini untuk memegang kendali penuh atas hidupmu. Karena pada akhirnya, ingatlah satu hal yang akan selalu saya pegang teguh. Keseimbangan bukan tujuan, tapi cara menjalani hidup.